kita kedatangan tamu walaupun tidak diundang tapi beliau datang sendiri gitu. Dan profil beliau ini pernah menjadi banyak lah, dia pernah jadi apa aja. Pernah jadi orang-orang sawah juga kayaknya dia pernah. Ya kan? Nih, kita kenali langsung orangnya, Bang Usman. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Usman? Alhamdulillah. Ngopi udah ngopi? Ngopi. Kalau saya sekarang kalau ditawarin kopi takut, katanya jawabnya begini. Gimana? Mau ngopi? Iya. Ya kesurupan dulu kalau mau ngopi. Biasanya kalau setan ditawarin kopi ya begitu. Itu setan mana? Tergantung. Baik Bang Usman, sedikit profil lah, kenalkan diri. Abang siapa sih? Gitu kan, teman-teman di Pondok Aren mah gak kenal nih. Gitu kan, mungkin sebagian kota Tangerang Selatan mah kenal kali sama abang. Gitu ya kan, tapi kan orang Pondok Aren mah, lah ini siapa ini? Gitu, orang kayak korek kuping. Gitu. Gitu. Oke Bang, kenalin diri Bang, bagaimana? Iya, saya dari Brojol dulu, nama dari orang tua itu Banduo. Banduo. Nggak ngerti saya juga. Dan kalau zaman dulu itu kan susah ya kita. Ya, abang kali susah mas, saya emang enggak. Maksudnya susah dalam kategori merealisasikan, mencari fakta. Saya lahir itu tepatnya di tanggal berapa, bulan apa. Oh begitu, tanggal pasti. Karena tanggal kelahiran. orang tua saya kan tahu buta huruf. Oke, gitu. siap. Waktu terakhir saya itu nanya masuk sekolah, Mak sebenarnya saya lahir tanggal berapa ini? Ditanyain buat rapot kan begitu. Orang kalau tanggal sama bulannya mah. Lah, ngehnya gimana, Mak? Lah terus bagaimana patokannya? Ternyata saya lahir itu pas Gunung Galunggung meletus. Pas Gunung Galunggung meletus, Abang Brojol. Iya, saya cari, kalau sekarang kan udah ada Google. Oh iya, tanggal berapa? Nah, tanggal berapa, bulan apa, ternyata kalau Gunung Galunggung itu meletus di tahun 1982. Oke. Tepatnya hampir hari Kamis itu saya tahu. Dari itu karena orang tua saya ngasih taunya pas Gunung Galunggung meletus, pokoknya lu diumpetin itu, baru Brojol diumpetin di kolong balai, jangan sampai debunya kan sampai ke sini tuh. Sampai kemari, Bang? Abang mungkin kalau yang lain mah kena abang makanya kena ini. Itu kayaknya mau begitu. Makanya agak rada-rada curiwis dikit. Siap. Oke. Bang, kesibukan sekarang ngapain, Bang? Kesibukan sekarang saya ngikut dengan Basnas Tangsel. Oke. Kebetulan jadi ya, ajudannya ketua. Ya. Luar biasa. Ya, Dewan Penimbang. Wes. Kira-kira kalau saya mau ini ada ditimbang-timbang dulu dikasih apa enggak nih? Iya. Oke, terus Bang, lanjut. Ya kalau ya proses perjalanan hidup sih dari saya lahir sampai sekarang, saya sudah pernah menjabat sebagai ketua RT. Abang pernah jadi ketua RT? Pernah. Pemilihan apa emang dibagi? Pertama itu sebenarnya dibagi. Pertama dibagi. Udah lu jadi ketua RT aja gitu. Abang terima? Saya bilang, ini saya masih muda, bener ini, saya bilang begitu kan. Oke. Jadi ini ada cerita yang lucu. Siap. Ketika sekarang Prabowo itu menjabat sebagai presiden dengan kondisi duda. Nah, itu saya pernah ngalamin. Saya jadi ketua RT itu pada saat kondisi saya masih duda itu. Waktu jabat jadi RT? Iya. Berarti nggak jauh beda sama presiden? Nggak jauh beda sama presiden. Kayaknya menyontek. Kayaknya yang presiden yang nyontek ke saya. Oke. Lanjut, Bang. 3 periode saya ngejabat jadi ketua 3 periode? 3 periode. Seharusnya makan 2, karena memang waktu terakhir itu sekalian dibilang, lu kan mau nikah nih. Iya. Udah ada calon Bu RT. Selama 2 periode ini kan lu kagak ada pendampingnya. Oke. Udah lu lanjutin yang ketiganya. Sekalian nanti dikenalin katanya calon Bu RT-nya begitu. 1 kan. periode ada Ibu RT. Pas di periode ketiga. Pas periode ketiga. Oke. Nah, selesai dari RT itu, tiba-tiba saya diarahin untuk nyalon jadi ketua RW. Sekarang saya sudah menjabat ketua RW itu 2 kali, sampai ya untuk yang ketiga kalinya silakan dah yang ini yang lebih kompeten, yang lebih muda, lebih agresif gitu, karena tidak baik juga kalau saya berlama-lama di politik praktis yang khawatir nanti akan tidak ada pembelajaran atau keberlanjutan regenerasi untuk yang lain. Bang, Abang dari zaman jadi ketua RT sekarang pernah jadi ketua RW 2 periode juga, sekarang kerja di Basnas. Udah berapa kali kawin?
Kalau bicara nikah, Oke, nikah. saya itu 3 kali. 3 kali. Yang pertama itu saya waktu masih karyawan di Cikupa. Oke. Itu nikah pertama dengan orang Bapak Gedangan. Dengan orang tapi ya kan? Bukan orang, Oke. bukan orang-orangan. Nah, di situ usia pernikahan saya cuma kisaran 1,5 tahun. 1,5 tahun selesai. 1,5 tahun selesai. Itu nikah beneran, Bang? Resmi. Resmi, bukan kontrak, bukan? Bukan. Resmi saya. Terus saya pulang kampung ke sini kan. Tangsel waktu itu masih baru pemekaran antara Tangsel dengan kabupaten. Oke. Jadi belum administrasi juga mungkin belum terlalu ini kan. Iya. Baru sekitaran 8 bulan apa. Saya pulang kampung lagi ke Tangsel. Oke. Dalam kondisi ngeduda. Nah, di saat ngeduda itu ya saya di arah-arahin untuk ngikutin kegiatan, ya saya ikutin kegiatan sampai akhirnya saya punya inisiatif bahwa sebuah program komputer misalkan itu juga kan tidak bisa berjalan kalau dengan 3 komponen tadi, ada bentuk komputernya, misalkan ada merek komputernya, terus ada softwarenya kan gitu. Nah, saya coba berinisiasi di situ, maka saya bentuk brand saya sendiri. Enggak, saya entar dulu, Bang. Ini kan kita ngomongin kawin. Iya. Apa jadi ke brand? Entar dulu. Bener juga ya. Lah, kita ngomongin kawin. Abang kawin 3 kali. Yang pertama ketemu lagi di Cikupa. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu setelah saya jabat jadi ketua RT Oke. itu saya dapat janda. Oke. Orang Pamulang. Siap. Nah, orang Pamulang itu saya nikahkan, janda tidak punya anak. Dia nggak punya anak. Punya anak. Oke. Terus ya berapa tahun? Sampai saat ini. Saat ini. Lah kan saya punya 3, Bang. Nah, di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan. Kesenggol nih, namanya kita udah jadi pejabat. Wah, ya kan sih. Kan itu kan kagak mau dipikir ini. Wah, namanya orang lanang. Apalagi Betawi. Ya, itu. Sri aja ogah. Wow, set Sri aja ogah nikah. Kan begitu. Benar. Wah, kemarin habis ditinggal sama bini gue yang pertama. Iya. Karena gue punya atuh. Ya kudu jangan sampai nambah. Oh, yang ngono kemarin emang keruanan gitu. Iya. Boleh hadiah sunat kan gitu. Yang pertama. Yang pertama. Oh, iya. Kalau yang kedua, ya boleh gue kepengen. Oke. Yang ketiga, ini mau kita ngintip-ngintip kali silakan begitu. Siap. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga. Orang mana? Orang Sukabumi. Tapi orang, Bang. Orang juga. Orang juga. Oke. Cuman rada ya kali kita rada degle dikit ya kita mah. Kayaknya mah begitu, Bang. Kok mau sama Abang gitu. Iya. Abang emang terkadang kalau saya lihat kalau di tempat terang itu emang Abang pesonanya kurang. Tapi kalau di tempat gelap itu kayaknya Abang mempunyai pesona tersendiri. Benar itu sekali. Iya, jadi fitnah juga memang kalau dikatakan saya itu melebihi dari aura-auranya Indra Bruggman gitu kan. Ada yang bilang apa Ariel gitu kan. Ya, kayak penghinaan Ariel. juga itu. Fitnah itu ya, fitnah. Yang jelas orang tua saya aja bilang kalau saya itu katanya mirip kaleng dencis. Lah, iya, tapi sebegitunya kaleng dencis ternyata kita punya perabotan sampai 3 nih bahasanya kan. Kaleng dencis walaupun iya. adanya di kaleng di mana-mana ada, Bang. Ada. Gitu, bukan di Indonesia doang, Bang. Bukan di Indonesia doang, di luar itu dencis juga ada. Gitu, cuman sebutannya sarden. Kalau kita ngartinya dencis. Bener, Bang. Untuk kesibukan sekarang yang pasti Abang di Basnas. Saya di Basnas. Menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Dewan pertimbangan gitu. Nimbang kalau saya minta dikasih apa kagak. Kalau saya minjem dikasih apa kagak gitu. Bang, sekarang tinggal di mana? Letak? Saya masih tinggal di wilayah Gang Kelapa 2, Kelurahan Babakan. Kecamatan Setu. Tapi tadi katanya dapat informasi gangnya gang apa tuh? Gangnya apa? Di pengetahuan saya dari lahir itu kan saya asli situ. Banyak cerita yang saya dapat dari sejarah orang tua dulu. Gang Kelapa 2 itu dulu ada pohon kelapa 2 yang tidak berbuah lagi. Memang kelapanya cukup 2 itu, bertahun-tahun tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kalaupun itu dipotong buahnya tetap ditumbuh lagi 2 juga. Makanya dinamakan Gang Kelapa 2. Gang Kelapa 2. Nah, di sebelah Gang Kelapa 2 yang masih masuk teritorialnya
Kelurahan Babakan. Oke. Itu ada Gang 99. Gang 99. Nah, Gang 99 itu kan banyak lokalisasi atau hotspot untuk prostitusi ya. Oke, dulu. Dulu itu masih banyak gitu. Kalau sekarang? Ada kafe. Kalau sekarang sih saya lihat masih ada karena Cuma terselubung kali ya. terselubung. Oh, gitu. Tapi abang masih megang. Kalau untuk sekarang sebenarnya tidak instan saya harus megang itu enggak. Enggak, tapi dibagi. Iya, kadang nih Namanya dibagi. namanya. Oke, Bang, gang itu sekarang itu namanya gang apa? Itu tadi itu Ya. sebenarnya namanya Gang 99. 99. Cuman karena keplesetan banyak orang-orang luar datang ke situ terus ya sewaktu-waktu memang ada. Saya itu ketemu dengan dari orang Pakistan. Bule Bule Pakistan. Pakistan. Nah, awal dia bule Pakistan datang ke situ, dia sedang ada kunjungan, entah dia rapat atau dalam Kegiatan apalah gitu. Dia datang ke situ, dia cewek. Ya, cewek. Dia bilang gang nenen gitu kan. Oh, Karena 99. Oh, dia kan. pakai bahasa Inggris. Nah, dari situlah Sampai sekarang. sampai sekarang disebutnya karena keplesetan orang kampung bilangnya gang nenen. Tahu, ini itu sebenarnya gang Gang nenen. 99. Nine. Oke. Itu sejarah di gang 99. Soalnya tadi saya dapat informasi seperti itu. Gang Nine kok cabul banget gitu, kayak mantan RW-nya. Oh, ternyata seperti itu. Oke. Bang, tadi kegiatan selain abang kerja di Basnas, kegiatan di rumah apa, Bang? Kalau kegiatan di rumah, Hobi misalnya hobi dah ini. hobi saya sama Sama siapa? suka saya bikin konten-konten juga. Oke, siap. Terus ya terkadang ya kafe, saya suka ke kafe karena memang di wilayah saya. Enggak, abang ke kafe ngapain? Ngopi apa markirin? Kalau di kafe saya pengelola juga. Oh, pengelola. Ya ngomong, Bang, pengelola kafe gitu. Pengelola kafe. Oke. Ya, tidak signifikan tapi banyak yang hal kita dapat juga gitu. Oke, siap. Di relasi mau datang ke situ ya. Kita nyanyi bareng nyanyi. Nyanyi sambil mangkuk ada juga. Kan begini. Lah, ini nomor telepon tuh tolong disiapin, Bang, itu. Kayaknya operator saya udah kali namanya ngopi sambil mangkuk udah resep banget gitu tuh. Terus ya ini nanti di klaster juga yang buat ngedampingin kalau bahasa kita mah LC gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Bang, melihat kota Tangerang Selatan yang memang berdekatan dengan Jakarta lah ya, gitu. Kita kan kalau melihat abang ini yang Betawinya bener-bener Betawi lah gitu ya. Bang, terkait dengan kebudayaan Kecamatan Setu itu kalau nggak salah dia itu banyak Sundanya juga ya. Ada ya, gitu ya. Tapi tentang pelestarian budaya itu di tingkatan di Kecamatan Setu itu gimana sih, Bang? Kalau kita bicara khusus saya sebagai orang Betawi ya. Oke, siap. Kalau sampai saat ini pergeseran budaya itu banyak. Jelas terlihat gitu. Geser ya. Bergeser secara signifikan, memang sudah bergeser dan ini berimbas sebenarnya daripada pemangku kepentingan. Kita kan punya dinas kebudayaan, pemerhati tentang kebudayaan. Saya pikir itu yang kurang disosialisasikan kepada grassroots, pada akar rumput. Sehingga terjadi regenerasi yang sekarang anak-anak muda sekarang itu banyak yang tidak mengerti bahasa Betawi. Tuh yang saya temuin. Bahasa Betawi yang asli. Contohnya, Bang. Misalkan kayak kita bawain rantang, ngulang tenong, itu aja yang seharian. Kita kan masih banyak nih, ada yang hajatan. Kalau bocah sekarang kagak ngerti, Bang, apa itu tenong? Itu kagak ngerti. Itu. Tenong dia kagak ngerti, nggak belatak kagak ngerti. Apalagi gitu. Pangkeng kagak tahu apaan. Tahu. Gitu, benar. Yang dia tahu mah cuman sekarang apa? Bahasa alay yang malah ini. Bahasa alay yang enggak. Nah, kan ini kita secara apa ya? Memperhatikan kebudayaan kita kan miris juga gitu. Ini harus jadi tanggung jawab kita, jangan sampai hilang. Kalau cuma hilang, kalau misalkan
Diganti. Kalau diganti udah diambil orang diganti lagi. Repot gitu ya Bang. Kasihan. Bang, Apla 3 Sekawan ini membuat podcast studio ini kan memang tujuannya untuk memotivasi teman-teman, baik di Kota Tangerang Selatan ataupun yang melihatlah podcast ini. Saya minta untuk penutup nih gitu kan, penutup kita gitu, Abang kasih dong motivasi buat teman-teman. Baik, untuk rekan-rekan semua yang ada di Kota Tangerang Selatan, khususnya para pemuda regenerasi yang akan datang, mari bersama-sama kita gaungkan dengan Apla 3 Sekawan ini di podcastnya yang makin cetar membahana, spektakuler tentunya ya. Dan ini bagian dari inovasi-inovasi yang ada di Tangerang Selatan yang harus kita tingkatkan dan harus kita dukung. Makan bakwan sama campurin sasa. Apla 3 Sekawan makin terbang tinggi ke angkasa. Wes. Baik teman-teman podcast Apla 3 Sekawan, demikian siang hari ini kita ketemu orang yang memang sebenarnya kita undang-undang, tapi insya Allah menjadi inspirasi lah gitu ya. Tadi kita bercanda juga, tapi ada seriusnya juga gitu ya. Semoga kedepannya kita lebih baik dan selalu lebih baik. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.